Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Bengkel Excel. Hari ini kita akan membahas rumus dari agregat. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke Sobat Excel, fungsi dari agregat sendiri adalah fungsi yang mengembalikan agregat dalam bentuk daftar atau database. Nah, fungsi dari agregat dapat menerapkan fungsi-fungsi agregat lain ke daftar atau database dengan opsi untuk mengabaikan baris tersembunyi dan nilai kesalahan. Nah, untuk dari agregat di sini yang dimaksud dari agregat lain di sini seperti fungsi dari fungsi number, yaitu seperti average, count, quanta, dan sebagainya. Nah, Sobat Excel, di sini kita akan membahas pembahasan kali ini, yaitu kita akan membuat contohnya berdasarkan apa yang sering kita temui dalam dunia kerja. Nah, di sini kita akan bahas yang pertama, yaitu adalah agregat untuk mencari sebuah jumlah data. Di sini kita sudah memiliki jumlah data yang akan kita cari ya Sobat Excel. Nah, dalam tabel di sini ada beberapa jumlah yang itu hasilnya error seperti div dan juga num errornya. Nah, di sini kita akan coba menggunakan rumus standar. Nah, di sini kita coba dengan menggunakan rumus dari sum ya Sobat Excel. Nah, di sini kita mulai dengan memasukkan rumusnya sum. Kita jumlahkan. Di sini bisa Sobat Excel untuk shortcut keseluruhan data itu pakai shift control tanda panah ke bawah. Nah, selanjutnya kita tutup kurung dan kita enter. Nah, di sini hasilnya akan error Sobat Excel. Karena untuk fungsi sum sendiri itu adalah untuk menjumlahkan angka. Jadi di sini ada beberapa yang bukan angka. Jadi dia akan menghasilkan error. Nah, selanjutnya di sini kita akan membandingkannya dengan menggunakan rumus dari agregat. Caranya sama ya Sobat Excel seperti rumus lainnya. Kita sama dengan di sini. Langsung saja kita masukkan agregat, kita tab. Nah, di sini ada beberapa fungsi ya Sobat Excel. Di sini adalah sintak yang akan kita masukkan, yaitu fungsi yang akan kita cari atau agregat yang akan kita gunakan pada rumus agregat di sini. Nah, di sini karena kita mau mencari sebuah jumlah, berarti kita akan memasukkan yaitu kode 9 yaitu sum. Nah, di sini Sobat Excel silahkan pilih ya sesuai nanti kebutuhan. Karena di sini menggunakan jumlah, berarti kita sum, kita tab. Nah, titik koma kita pindah ke optionnya. Di sini adalah option terdiri dari beberapa pilihan ya Sobat Excel. Nah, dari fungsi pilihan itu kita bisa menerjemahkan dalam bahasa Indonesia karena kebanyakan sintaknya berbahasa Inggris. Nah, di sini yang 0 itu digunakan abaikan fungsi subtotal dan agregat bertumpuk. Nah, di sini karena di sini kita ada yang error, berarti kita akan menggunakan fungsi dari agregat yang ke-6. Jadi agregat di sini kita bisa masukkan yaitu abaikan nilai kesalahan, atau di sini bisa diinggriskan ignore error values. Jadi kita tab di sini Sobat Excel, kita akan mengambil 6. Nah, titik koma kita ke arraynya yaitu adalah di mana kita mau mengambil. Kita klik, terus kita Ctrl Shift tanda panah ke bawah, kita tutup kurung dan kita enter. Nah, di sini akan menghasilkan jumlahnya. Jadi beda dengan yang menggunakan sum tadi ya Sobat Excel, dia tidak bisa menjumlah. Karena di sini kita menggunakan agregat untuk mengabaikan nilai error, jadi dia tetap bisa dijumlah dengan mengabaikan error. Selanjutnya di sini kita bisa menambahkan sebuah contoh kita, yaitu menggunakan agregat yang menggunakan agregat average atau mencari rata-rata. Nah, di sini kita langsung saja kita bandingkan dengan menggunakan rumus dari agregat ya Sobat Excel. Jadi kita langsung masukkan di sini, kita masukkan sama dengan kita average. Nah, kita tab. Langsung saja caranya sama, klik atas, Ctrl Shift ke bawah, kita tutup kurung dan kita enter. Hasilnya juga error. Nah, di sini dengan membandingkan dengan agregat, kita langsung bisa menggunakannya. Ini sama dengan agregat. Kita tab, kita ambil yang namanya fungsi 1 yaitu average, titik koma kita ambil yaitu ignore values, dan titik koma kita masukkan arraynya. Jadi kita keblok sampai keseluruhan data. Kita tutup kurung dan kita enter. Nah, di sini Sobat Excel caranya sama untuk penggunaan dari agregat lain. Jadi untuk pilihannya itu terserah nanti Sobat Excel butuhnya apa. Dari kode-kode untuk 0 sampai 7 itu silakan Sobat Excel kuasai. Contoh yang ketiga, di sini kita akan menggunakan agregat dengan nilai yang tersembunyi. Jadi kita nanti filter
datanya yang kita filter adalah datanya otomatis yang kita jumlah. Jadi data yang tidak terfilter itu nanti tidak terjumlah. Nah, contohnya di sini kita langsung menerapkannya. Di sini untuk mengaktifkan dari filter kita bisa menggunakan kombinasi Ctrl Shift dan L. Akan muncul tampilan seperti ini ya, ada panah-panahnya filter. Nah, di sini kita coba filter, yaitu kita ambil saja data April. Nah, di sini jumlah dari agregatnya masih sama kan, jadi total keseluruhan. Nah, di sini kita akan membuat agregatnya yaitu menjadi jumlah yang kita filter saja. Caranya kita lepas dulu filternya, kita biar keseluruhan. Kita buat rumus agregatnya sama dengan di sini kita masukkan agregat. Nah, tadi untuk sum yaitu kodenya adalah 9, jadi kita langsung tab, titik koma. Nah, di sini sobat Excel kita pilih ya sesuai dengan pilihannya yaitu ignore hidden rows dan error value. Berarti itu adalah kode nomor 7. Jadi di sini terjemahnya adalah abaikan baris tersembunyi dan nilai dari kesalahan. Nah, selanjutnya bisa kita tab kalau sudah selesai. Selanjutnya kita titik koma, masukkan array-nya, kita blok seperti tadi. Terus kita tutup kurung dan enter. Nah, coba kita di sini filter kembali. Di filter kita pilih yang namanya April saja. Nah, di sini akan munculnya seperti ini ya sobat Excel. Jadi sesuai dengan data yang difilter saja yang dicari jumlahnya. Nah, kita pakai contoh lain, kita marut saja, akan munculnya seperti ini. Kita bisa filter dari nama barang juga, kita select all-nya, matikan, pilih sesuai yang ingin difilter jumlahnya, maka dia akan keluar jumlah yang kita filter tadi. Nah, di sini sobat Excel bisa kembalikan lagi untuk melihat data-data dari keseluruhannya. Contoh selanjutnya di sini adalah menggunakan agregat dengan contoh ada 2 dari penjumlahan. Oke, di sini kita akan menggunakan yang pertama, di sini kita mencari yaitu nota pembelian. Nah, pada umumnya di sini kalau kita menjumlah itu menggunakan sum ya, satu persatu. Nah, kini kita langsung coba menggunakan agregat. Nah, di sini langsung saja kita masukkan sama dengan kita masukkan fungsi agregat, kita tab, kita ambil 9 karena di sini mau mencari jumlah. Jadi kita sum, kita tab, titik koma. Di sini masukkan saja sobat Excel dari pilihan yaitu ignore hidden rows dan selanjutnya yaitu kode ketiga, titik koma. Array-nya kita blok, kita tutup kurung dan bisa kita enter. Nah, untuk yang di bawah caranya juga sama ya sobat Excel, kita gunakan fungsi dari agregat, kode 9 dan kode ketiga untuk membuat abaikan tersembunyi, baris tersembunyi, nilai kesalahan, fungsi subtotal dan agregat bertumpuk. Selanjutnya kita enter saja. Nah, selanjutnya di sini kita akan cari grand totalnya. Umumnya kalau kita melakukan penjumlahan di sel berbeda, kita akan menggunakan rumus manual. Nah, di sini contohnya langsung kita sama dengan kita klik di sel penjumlahan, tambah dari selnya lagi, baru kita enter, baru kita mendapatkan penjumlahan. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencoba menggunakan dari rumus agregat. Nah, di sini langsung saja kita terapkan menggunakan agregat dari standar tadi ya. Oke, langsung saja di sini kita masukkan sama dengan kita ketikkan agregat, kita tab. Nah, di sini masih sama untuk opsi pertama yaitu kode ke-9 untuk penjumlahan. Kita tab, titik koma. Nah, di sini kita akan masukkan yaitu opsi dari abaikan fungsi subtotal dan agregat bertumpuk yaitu kode nomor 0 atau kode yang dihilangkan. Nah, di sini kita ambil 0, kita langsung titik koma, kita blok langsung saja array-nya ya, mulai dari atas. Nah, seperti ini. Kita tutup kurung dan kita enter, maka hasilnya akan sama dan di sini akan mengabaikan dari nilai penjumlahan dari subtotal dan ada fungsi dari agregat lain. Di sini karena kita penjumlahan di atas tadi menggunakan agregat ya sobat Excel ya untuk mencari nota pembelian 1 dan juga nota pembelian 2. Oke sobat Excel, itu tadi pertemuan kita tentang fungsi agregat yang biasa digunakan untuk akuntansi. Kalau sobat Excel masih bingung dan penasaran, silahkan komentar di bawah. Jangan lupa untuk like dan share videonya dan berlangganan dengan cara subscribe channel Bengkel Excel. Oke, semoga tutorial hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan terima kasih.